perkaramu. Memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kami tetap berdiri sesudah kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirakan keadilan. Kaki kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Kami mempergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kami, sekeliling keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami, dan kemuliaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus tubuh jiwa roh kami, seluruh aspek kehidupan kami, setiap keluarga Tuhan, khususnya pagi hari ini yang bergabung dalam doa fajar. Tutup bungkus Tuhan kami semuanya dengan kuat kuasa dari Yesus. Pakar kami dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Allah. Dalam nama Yesus, baik roh pengalam berkat, roh pengalam pujian penyembahan kami. Roh sakit, penyakit, kekhawatiran, kelemahan tubuh, roh kesuaman, virus-virus apapun juga dalam nama Yesus kami kebaskan. Kami usir keluar dari setiap kehidupan kami. Dan jangan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus kami melepaskan kuasa roh Allah untuk bekerja. Hadirat Allah, perkenanan Allah, roh kesembuhan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas hidup kami. Biarlah pagi hari ini kuasa urapan turun atas kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Urapi kami. Terlebih yang bertugas menyampaikan benar firman-Mu. Baik yang memimpin pujian, baik yang berdoa syafaat, baik internetnya, sinyalnya. Berikan yang terbaik, lancar sampai selesainya. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa fajar pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam kuasa pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu.
rasakan kasih-Mu jadi milikku. Yesus, aku menyembah. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Aku menyembah. Aku menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama malaikat Tuhan kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu. Yang layak disembah, yang layak dipuji, Allahku yang luar biasa. Yesus Kristus
Ini kami Bapak, ini kami Tuhan. Ini tubuh dan jiwa kami Tuhan. Datang bersimpuh di kaki-Mu Bapak. Kami serahkan seluruhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, ketidakmampuan kami Bapa. Disucikan, dikuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapakku yang kudus, Bapakku yang ajaib dan dahsyat. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami menikmati Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, indah bersama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, keindahan bersama-Mu Tuhan. Ada yang menandinginya di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Engkau Tuhan.
bisa, kami mampu, kami kuat karena Engkau Tuhan. Yes. Engkau jamah setiap kami. Yes. Engkau baik, Yesusku yang baik, rahmat baik. Engkau lawati setiap kami, Tuhan. Ya Allah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disanjung tinggi. Namamu berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Bapak. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya, kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Amin. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nyanyian siarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berpegang janji-Mu Tuhan, dan kami beritakan kepada setiap umat manusia Tuhan yang kami jumpai bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti selamat. Pasti selamat juga seisi rumahnya. Memberikan keberanian kepada kami semua yang Tuhan sudah selamatkan kepada kami. Urapi setiap lidah bibir kami ya Bapak.
Untuk sebanyak jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tuhan mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Tuhan menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tuhan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Haleluya, haleluya. Kami berbahagia Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi milik-Mu Bapa. Karena itu dalam nama Yesus. Suaranya Bu Damaris, tolong dibuka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena anugerah karunia-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, kami bisa datang kembali. Kami bisa bersujud menyembah Engkau, bermazmur menyanyi. Untuk Engkau Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada pagi hari ini, semua kami Tuhan, semua kami yang datang kepadamu tidak sia-sia. Terima kasih, kami sudah menerima jamahan-Mu, kami sudah menerima lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima sabda firman-Mu. Firman itu hidup-hidup di dalam kehidupan kami. Yang disampaikan oleh setiap hamba-Mu, oleh hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Urapi lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berkati beliau Tuhan. Oh Tuhan, segala pelayanan, segala pekerjaan dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu hidup di dalam kami untuk memimpin-membimbing dalam perjalanan kami. Terima kasih. Jadikan kami lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang militan, menjadi Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Oh, ya. Shalom. Ya. Mari buka renungan kita pagi hari ini di dalam Yakobus pasal 2. Saya akan bacakan Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 26. Ya, saya akan bacakan Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 26. Jangan memandang muka, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk
dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah, ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maka engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga
iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Ya, jadi ini ada 2 perikop ya di dalam Yakobus pasal 2 ini. Yang pertama tentang bagaimana kita harus bersikap tidak memandang muka gitu ya. Karena kalau kita ada orang, istilahnya orang yang kaya dengan orang yang miskin, mungkin kita cenderung baik dengan orang kaya, tetapi merendahkan orang yang miskin gitu ya. Itu dalam Yakobus 2 yang perikop yang pertama. Tapi saya akan membahas yang di dalam perikop yang kedua di ayat yang 14 sampai 26, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, kitab Yakobus ini membicarakan berputar sekitar 3 isu kehidupan. Yang berkaitan, yang pertama berkaitan dengan penderitaan, terus tentang pekerjaan atau intelektual, dan uang. Nah, kehidupan kita sehari-hari juga seputar tentang itu aja ya. Tentang penderitaan, tentang pekerjaan, dan tentang uang. Siapa yang di sini selama hidup dari lahir sampai sekarang tidak pernah menderita? Ya, nggak mungkin gitu ya. Pasti pernah ada merasakan menderita gitu ya. Menderita mungkin waktu kita kecil, kita struggle, waktu belajar naik sepeda gitu ya, jatuh, ternyata kakinya luka semua gitu ya. Kita menderita, kita sakit gitu ya, kita luka. Nah, itu contoh kecil gitu ya. Pasti semua mengalami penderitaan. Nah, tapi di dalam Yakobus ini banyak orang Kristen mengatakan bahwa iman itu tidak bergandengan dengan perbuatan gitu ya. Malah ada yang bilang bahwa iman itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Iman ya iman, perbuatan ya perbuatan gitu ya. Tetapi di dalam Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita ibaratkan iman dan perbuatan itu koin gitu ya. Koin itu kan mata uang yang sisinya berbeda gitu ya. Yang mungkin yang satu gambarnya burung, yang baliknya gambarnya Garuda gitu ya. Itu berbeda. Gambarnya berbeda, tetapi satu kesatuan. Nah, bagaimana itu bisa kita masukkan di dalam akal kita? Ya, memang tidak bisa, karena itu di luar logika kita. Karena kalau kita bisa memasukkan iman itu di dalam pikiran kita, kita berarti punya Allah yang di bawah standar kita. Padahal Allah yang kita miliki itu Allah yang jauh melebihi logika kita, jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita logiskan gitu ya. Nah, jadi saat ini kita belajar tentang iman dan perbuatan. Nah, ada teologi reform menekankan pembenaran itu hanya oleh iman saja. Alkitab juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bahwa kita itu diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti perbuatan itu tidak menentukan iman, tetapi perbuatan berhubungan dengan iman. Nah, memang mungkin pagi-pagi ini kok disuruh mikir abot-abot gitu ya. Disuruh suruh memahami sesuatu yang mungkin agak berat gitu. Tapi mari kita belajar secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari tentang iman dan perbuatan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita beriman kepada Tuhan,
bukan berarti wes aku beriman tok, wes aku percaya tok ambek Tuhan gitu ya. Tetapi perbuatan kita seenaknya sendiri, enggak bisa. Tapi kita berbuat, ada juga orang di luar sana berbuat baik. Kita lihat ya, orang-orang yang di luar Tuhan berbuat baik, amalnya dinomorsatukan, perbuatannya dinomorsatukan, bahkan mungkin tidak boleh membunuh binatang sama sekali, entah itu semut atau nyamuk gitu ya. Mereka percaya perbuatan itu nomor satu gitu. Tapi di dalam Yakobus, kalau kita berbuat baik tidak disertai iman pun, itu juga sama-sama tidak ada fungsinya gitu ya. Jadi iman dan perbuatan itu harus jadi satu gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Kita harus mempunyai konsep ini yang benar di dalam Tuhan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Jadi kita berbuat baik, kita mengenal Tuhan dengan baik, otomatis perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita perbuat itu mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Nah, jadi bukan kita berbuat baik dulu supaya kita dibenarkan oleh iman, atau kita punya iman tapi sikap hidup kita seenaknya dewe. Nggak bisa. Itu semua tidak benar. Tetapi kita sudah beriman kepada Tuhan. Saya percaya di sini semua percaya bahwa iman kita satu kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Nah, setelah kita dibenarkan oleh iman, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, tentu namanya anak sesuai dengan sifatnya Tuhan kita, Bapa kita, Bapake kita, Papane kita, ya kan? Nggak mungkin anak sikapnya, sifatnya itu koyok tonggo gitu ya, nggak mungkin, nggak ada kayak gitu ya. Pasti sifat anak-anak, tingkah laku anak-anak, perbuatan anak-anak itu niru orang tuanya. Nah, kalau kita anak-anak Allah, kita pasti niru Bapa kita, iya kan? Nah, kalau sifat atau sikap kita tidak mencerminkan orang tua kita, lah dipertanyakan, perlu dipertanyakan, kita anak sopo lah, itu ya. Jadi mari kita belajar bahwa iman dan perbuatan ini satu kesatuan. Jadi kalau kita mau memasukkan antara iman dan perbuatan ini kok kayak di luar akal kita gitu ya. Ya memang tidak bisa tidak bisa kita kunci, oh iman tuh harus kayak gini gitu ya. Tidak bisa. Iman itu di luar logika kita. Karena Allah kita adalah Allah yang di luar pemikiran kita. Allah yang maha, Allah yang pokoknya tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ini mencontohkan ada dua figur besar, yaitu Abraham dan Rahab. Abraham disebut bapa orang beriman, dibenarkan karena iman, juga karena perbuatannya. Namun Rahab yang disebut pelacur non-Yahudi dibenarkan karena perbuatannya. Iman yang ada di dalam diri Abraham juga muncul dalam diri Rahab. Tuhan membenarkan Abraham, demikian juga dengan Rahab. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengerti tentang iman yang sejati dari dua contoh ini? Dibenarkan karena iman, dibenarkan karena perbuatan. Berarti iman dan perbuatan adalah dua hal yang sama. Iman berarti perbuatan. Tanpa perbuatan, maka iman itu kosong. Dan iman harus dinyatakan melalui perbuatan. Dan
Iman harus muncul dan diverifikasi oleh Tuhan di dalam perbuatan. Abraham disebut beriman ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya. Ya. Jadi mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ini ada 3 aspek yang kita pelajari dalam Abraham dan Rahab, yaitu yang pertama, perbuatan iman adalah perbuatan yang menyatakan penyerahan dan ketaatan total kepada Tuhan. Jadi perbuatan iman itu menyatakan perbuatan yang menyatakan penyerahan kita dan ketaatan total kita kepada Tuhan. Nah, perbuatan iman adalah perbuatan yang menyatakan penyerahan dan ketaatan total kepada Tuhan. Pasti tidak mudah bagi seorang Abraham yang kaya raya untuk pindah dari tempat zona amannya ke suatu tempat yang nggak jelas, gitu ya. Mungkin kita sebagai Abraham, saya aja gitu ya, mungkin sudah nyaman gitu. Misal saya sudah kaya raya gitu ya, sudah kaya raya, terus Tuhan bilang, ayo keluar dari kota Jombang, pindah ke suatu kota gitu ya, kota belantara, misalnya Papua atau mana gitu ya, yang nggak tahu harus ngapain, masa depannya gimana di Papua gitu ya, yang nggak tahu mesti gimana di Papua gitu misalnya ya. Tetapi Abraham ini taat gitu. Nggak tanya, nggak tawar-menawar, oh nggak bisa Tuhan sih, ini aku sih ada proyek di sini, nanti ya 1 tahun lagi wis gitu ya, 1 tahun lagi atau nantilah kapan-kapan lah, ini tak selesaikan dulu anak-anak biar besar-besar dulu, kuliah, nikah gitu ya, terus nanti aku sudah tua, aku nanti tak pindah wis, gak apa-apa. Nggak ada tawar-menawar. Di dalam Alkitab tidak dikatakan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak. Gitu. Jadi begitu Tuhan nyuruh, Abraham melakukan. Abraham taat. Nah, itu perbuatan iman. Tapi masih dianggap rendah sama Tuhan. Level imannya. Padahal mungkin bagi kita, wah, itu suatu langkah yang besar gitu ya. Tapi bagi Tuhan masih dianggap kualitas imannya rendah. Abraham baru diakui sebagai bapa beriman ketika ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Jadi ketika dia pindah gitu ya, pindah itu masih ya benar beriman gitu ya, tapi imannya masih iman yang level rendah gitu. Tapi begitu dia mengenal Tuhannya siapa, Allahnya siapa, dia semakin percaya gitu bahwa Tuhan menuntun dia taat, selalu taat, dan akhirnya di level suatu saat, level disebut level bapa orang beriman adalah saat dia suruh menyerahkan anaknya Ishak. Wah, itu benar-benar level iman yang dikatakan bapak orang beriman. Jadi itu mungkin kalau saya jadi Abraham juga mikir-mikir gitu ya. Wes anak satu dienteni sakitu lamane gitu ya. Sudah ditunggu-tunggu begitu lama. Sama Tuhan disuruh menyembelih gitu ya. Disuruh memberikan kepada mezbah terus disembelih gitu. Lah terus aku punya anak dari mana lagi gitu ya. Secara logika seperti itu gitu ya. Tetapi Abraham yaitu sekali lagi tidak tawar-menawar. Dia taat total kepada Tuhan. Makanya Tuhan sampai bilang, ini loh Bapak orang beriman. Karena imannya sudah teruji sampai level dia tidak lagi memperdulikan apa yang ada di dunia ini, tetapi dia percaya total kepada Tuhan. Jadi mari saat ini kita belajar iman yang sejati adalah ketaatan mutlak kepada Tuhan
dan membawa kita kepada Tuhan. Mari kita belajar bertumbuh dalam hal iman mulai dari hal yang sederhana. Itu tadi yang pertama, perbuatan iman adalah perbuatan yang menyatakan penyerahan dan ketaatan total kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang sejati sama sekali tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Iman yang sejati tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Ya. Jadi tadi yang saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah tawar-menawar sedikit pun dengan Abraham mengenai persembahan Ishak. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan keuntungan apapun kepada Rahab jika ia menyelamatkan mata-mata Israel. Semua iman yang palsu selalu didahului oleh tawar-menawar. Nah, jadi kalau kita masih tawar-menawar, iman kita patut dipertanyakan gitu ya. Wah, ojo lah Tuhan, misalnya disuruh A gitu ya. Bisa enggak ya Tuhan digeser dikit jadi B gitu ya. Atau jadi C lah, jangan A gitu ya. Enggak ada tawar-menawar karena iman yang sejati itu tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dan pada saat Abraham mempersembahkan Ishak tanpa motivasi apapun, Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Tindakan Abraham adalah tindakan iman yang bersih. Iman sejati menuntut sebuah langkah yang termotivasi bersih. Tuhan tahu setiap motivasi di dalam hati kita. Pasti Tuhan tahu hati kita sampai jauh dalam hati kita, apa motivasi hidup kita. Misalnya kita mau melakukan A gitu ya, mungkin kita berpikiran, oh supaya aku ini untung gitu ya, untuk diriku sendiri. Tapi ternyata Tuhan itu tahu motivasi kita sampai jauh ke dalam lubuk hati kita. Manusia dikatakan beriman sejati jika melakukan sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu tadi yang kedua, iman yang sejati tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Yang ketiga, iman yang sejati adalah iman yang meresikokan hidup kita. Iman yang sejati adalah iman yang meresikokan hidup kita. Kadang orang yang tidak mau menderita, tapi dia bilang beriman, itu berarti dia bohong. Karena kalau orang yang beriman, ya kan, kita lihat contoh-contoh orang yang beriman di Alkitab gitu ya, martir-martir, rasul-rasul yang beriman, wes kurang iman opo gitu ya. Tapi dia mau sampai mati jadi martir, bahkan kayak contohnya Paulus di dalam hidupnya itu dia banyak melalui penderitaan yang mungkin bagi kita sendiri tidak mengalami gitu ya. Jadi mari kita saat ini belajar bahwa iman yang sejati adalah iman yang mau berkorban untuk Tuhan. Tetapi iman yang ambisius adalah iman yang mencari keuntungan diri sendiri dan tidak mau rugi. Jadi iman yang sejati, iman yang mau berkorban untuk Tuhan. Sedangkan iman yang ambisi adalah iman yang mencari keuntungan diri sendiri dan tidak mau rugi. Ya, seperti tadi saya katakan, sama Tuhan tawar-menawar, disuruh A, minta melakukan B, karena kalau melakukan A tidak ada untungnya bagi kita. Tapi saat ini kita mari belajar, iman itu, iman yang sejati, kita mau berkorban untuk Tuhan. Iman kita juga bisa diukur dari seberapa kita mengorbankan uang kita. Contoh kecil tentang uang gitu ya. Tuhan bukan melihat besarnya angka,
tetapi melihat hati orang, gitu ya. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi di mana uangmu berada, di situ hati kita berada, ya kan? Contoh sederhana. Kalau kita punya sepeda motor baru, wes, ya kan? Atau sepeda baru untuk anak-anak gitu ya. Kita lihat anak-anak, contoh aja anak-anak gitu ya. Pasti sepeda itu dilapis setiap hari, dibersihkan setiap hari, diliatin gitu. Waduh, sepedaku bagus ya. Sepedaku pokoknya dirawat dengan baik gitu ya. Diperlakukan dengan baik. Itu, dan mungkin dia mikir, waduh, nanti kalau sepedaku ditaruh luar, nanti hilang, diambil orang gitu ya. Bingung sendiri dengan sepedanya. Itu contoh sederhana dari anak-anak gitu ya. Nah, jadi di mana harta kita berada, di mana harta kita ada, di situ hati kita juga berada. Tuhan ingin contoh sederhana aja, bagaimana kita beriman, iman yang sejati yang mau berkorban untuk Tuhan. Nah, contohnya tentang kita mengorbankan uang kita, bukan tentang angka loh ya. Tidak, saya tidak membicarakan tentang angka, jumlah angka. Tapi seberapa kita disuruh Tuhan, dan kita ikhlas, kita mau melakukan itu, di situ iman kita, hati kita yang diuji. Bukan masalah uangnya, bukan masalah angkanya. Kalau Tuhan sih besar, Tuhan kita ini punya segalanya, nggak butuh uang kita gitu ya. Tapi Tuhan lihat hati kita. Nah, beriman bukan berarti memiliki segala segudang doktrin, melainkan seberapa doktrin itu terwujud dalam hidup kita. Seberapa hubungan iman kita dengan perbuatan kita. Kita punya banyak teologi, banyak pemikiran, banyak doktrin tentang Alkitab. Tetapi apakah doktrin itu hubungan iman kita dengan perbuatan kita? Karena iman kita tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Ya. Melainkan iman tidak boleh lepas dari perbuatan kita. Iman yang tidak teraplikasi atau tidak terwujudkan dalam perbuatan adalah iman yang mati. Jadi mari saat ini kita belajar sama-sama. Bukan saya bilang seperti ini saya sudah hebat, tidak. Tapi kita saat ini belajar, saya belajar sama-sama. Bahwa yuk mari kita sama-sama melakukan iman percaya kita kepada Tuhan, kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan yang gimana? Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan sifat Bapa kita gitu ya. Bapa kita misalnya Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi gitu ya. Yuk kita yang katanya, yang kita mengaku sebagai anak-anak Allah, mari kita sama-sama mencontoh sifat Bapa kita gitu ya. Mari kita rela berkorban, mari kita mengasihi, mari kita memaafkan dan tanpa tawar-menawar. Karena ketaatan itu tidak ada tawar-menawar. Sekian sedikit renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Shalom, shalom, Shalom. shalom. Terima kasih, Li. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Hari ini kita dilatih Tuhan untuk kita shalom. Kita dilatih Tuhan untuk taat. Tanpa ketaatan, tanpa tindakan, tanpa perbuatan, iman itu kosong atau mati. Jadi sekali lagi saya tekankan, tanpa iman dan baik kita, tanpa ketaatan, maksud saya, maaf saudara, tanpa ketaatan, ya adalah tindakan yang kosong. Sekali lagi, tanpa ketaatan adalah iman yang kosong. Mati. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita belajar taat. Apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita secara pribadi, lepas pribadi, mari lakukanlah dengan iman yang betul-betul tanpa tanya menanya. Ini seringkali banyak orang berdebat, orang tanya menanya. Maaf saudara, tawar menawar. Tuhan, saya maunya gini. Ya Tuhan enggak mau kita ini tawar menawar. Tuhan ingin kerelaan hati saudara untuk melakukan iman. Puji Tuhan, melakukan firman Tuhan. Perlu ketaatan. Puji Tuhan, mari mendoa syafaat singkat jelas. Karena waktunya Suaranya Om. Suaranya tolong dibuka dulu, Pak Kingen. Tutup. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus. Pada pagi hari ini hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Yang mana pada pagi hari ini Engkau sudah memberi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti doa pagi, tubuh yang sehat, serta sudah menjaga keselamatan setiap kami dan menjauhkan dari segala mara bahaya segala maut, dan Kau sudah menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan serta Kau sudah mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu pada pagi hari ini sebelum menaikkan doa syafaat Tuhan, hamba-Mu mohon pengampunan bagi-Mu Tuhan untuk segala dosa-dosa hamba-Mu yang selama ini hamba-Mu lakukan. Layakkan hamba-Mu saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah doa syafaat ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur. Saat ini kami berterima kasih kepada Allah kami yang hidup, sudah memulihkan dan sudah menjamah semua pemimpin pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke semua daerah, sampai di Jombang kota kami. Dijamah Roh Kudus dan diberikan roh takut akan Allah sehingga memimpin dengan hikmat dari Roh Kudus sehingga terjadi kerukunan dan kesatuan sudah terjadi di Indonesia dan semuanya dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Terima lawatan, mukjizat, manifestasi kehadiran Tuhan melanda semua bangsa rakyat Indonesia. Pertobatan, mukjizat, keajaiban, kesembuhan semuanya sudah diterima bangsa kami dan dari rakyat Indonesia. Semua karunia dan buah roh dicurahkan. Kemuliaan Tuhan turun melanda seluruh bangsa Indonesia. Dan gereja kami Betani FOG Jombang beserta seluruh jemaat Betani FOG Jombang dan seluruh gereja-gereja. Semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan
dan memancarkan kemuliaan dan mengalami kebangkitan besar, menjadi pasukan Tuhan yang perkasa dan tidak terhentikan sampai seluruh Indonesia dan dunia diselamatkan. Inilah saat kapot Tuhan, saat ini kemuliaan kerajaan Tuhan datang atas kami. Kami saat ini berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keunduran yang sedang melemah dalam tubuhnya. Kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan menyembuhkan mereka. Pak Surya Supono, anak Louis, anak Febi, Bu Sri Budiarti, ibunya Putin. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu, belas kasihan-Mu yang penuh kuasa ini, Kau akan menjamah satu persatu mereka dan dipulihkan, disembuhkan dengan keajaiban, dengan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami saat ini juga berdoa bagi seluruh jemaat yang saat ini juga yang mengalami keunduran, membutuhkan pertolongan dari Engkau Tuhan Yesus. Yang saat ini mereka mengenakadakan tangannya padamu. Kau tilik satu persatu hati mereka Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang mereka saat ini butuhkan Tuhan Yesus. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang membutuhkan kekurangan dalam kehidupannya, yang dalam ekonomi, Kau akan penuhi mereka. Kau akan pulihkan. Kau akan memberikan segala kelimpahan yang dari-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Aku datang adalah membawa satu kehidupan. Dan dari segala kelimpahan ini, kami percaya, Tuhan, Kau sudah pulihkan setiap kami yang saat ini membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat kemurahan Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat rohani, berkat jasmani melimpah dalam hidup kita. Semua yang kita kerjakan setiap pagi, berkat rohani kita yakin kita berbuat dengan ketaatan doa pagi ini. Oh, menghasilkan iman dengan ketaatan. Kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, kami dibuatnya berhasil, kami dibuatnya beruntung, kami menikmati berkat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Tuhan, dalam nama